menatap lurus ke arah wajah pria dengan wibawa yang dibuat-buat menurutku. Pak Darius yang memang memiliki tubuh tinggi atletis. Wajah cukup tampan dengan rahang kokoh kehijau-hijauan sisa bercukur. Dosen muda, blasteran Indo-Belanda, sangat digilai para mahasiswi kecuali aku. Sedikit pun aku tidak tertarik dengan 1000 pesonanya. Aku wanita yang tidak mudah jatuh cinta pada rayuan gombal atau semacamnya, termasuk rayuan yang saat ini sedang dia tebarkan kepadaku. Aku wanita super cuek. Saking cueknya tatapan mesum dari mata dosen itu kuanggap intermezzo semata. Sumpah demi apapun, aku tidak tertarik dengan profesinya. Yang ada ingin menyembur lelaki berusia 30 tahun itu, tetapi masih lajang itu dengan air comberan. Entah apa yang membuatnya bertahan dengan kejombloannya itu. Mungkin dengan bermain wanita sudah cukup bagi pria itu, tak perlu lagi didasari pernikahan yang membatasi ruang geraknya itu. Pak Darius salah seorang donatur terbesar fakultas kedokteran ini. Kekayaannya takkan habis 7 turunan. Pantas saja dia merasa di atas angin, berkuasa, terutama menguasai para mahasiswi. Pak Darius menawarkan sesuatu yang kuinginkan selama ini, yakni KKN ke suatu daerah yang selama ini ingin aku kunjungi. Aku sangat mengharapkan gabung dengan kelompok KKN yang sudah dibentuk 6 orang. Tetapi bukan berarti harus mengikuti keinginan dosen gila itu untuk tidur dengannya sebagai penyogokan. Seharusnya kelompok KKN ini anggotanya ditentukan dosen pembimbing itu sendiri, bukan hasil penawaran atau ditawarkan. Namun anehnya dalam kelompok ini seakan sudah diatur oleh seseorang. Bagaimana, Rek? Kau mau bergabung dengan mereka? Bukankah ini yang kau inginkan? Tanya Pak Darius seakan membaca pikiranku yang memang berharap bisa bergabung dengan kelompok yang diketuai oleh Gani. Tapi bukan berarti aku harus jadi penyalur seputar selangkangan Bapak ya. Kataku tanpa berpikir konsekuensi dari ucapanku, serupa penolakan yang berarti penghinaan baginya. Pak Darius tertawa cukup kencang. Emang ucapanku ada yang lucu ya, Pak? Dari mananya? Pria berkulit putih bersih itu mencodongkan tubuhnya ke depan, menaruh kedua lengan di atas meja kerja dengan jari saling menaut, menatap diri ini sangat lekat. Aku tidak perlu tidur denganmu, Re. Aku tahu kau gadis bukan perawan, aku tidak mempermasalahkan itu. Tetapi kau tidak perlu khawatir, sudah ada yang rela mewakilimu. Mata Pak Darius mengedip sebelah, jijik ingin muntah rasanya aku. Sial, hati ini meradang mendengar ucapan dosen berlambai tura itu. Aku bangkit dari duduk sedikit, menghentakkan tubuh, kesal, tanpa menghiraukan lagi tingkah laku tak pantas dari seorang dosen terhormat. Diikutkan syukur, tidak pun apa peduliku. Biarlah ditahan saja keinginan mencari kekasihku yang lenyap setahun lalu selepas KKN di tempat yang sama saat ini sedang ditawarkan. Aku bisa menyusul sendiri tanpa perlu gabung dengan yang lain. Aku memang bukan wanita suci, bukan berarti mesti tidur dengan lelaki manapun. Aku hanya melakukannya dengan pria yang kusebut kekasih atas dasar cinta. Bodoh karena menyerahkan kehormatan pada lelaki yang belum tentu jodohnya. Biarlah, aku terlalu mencintai kekasihku itu. Aku hanya akan ikut murni sesuai yang terpilih, Pak, kataku sebelum mencapai pintu. Kau ikut terpilih, Rek, bersiaplah. Aku tersenyum tipis dengan kalimat terakhir dosen itu. Apakah aku harus mengucapkan terima kasih pada wanita yang telah menyerahkan tubuhnya itu pada maniak seks ini? Karena berkatnya aku diikut sertakan kelompok Gani. Entah siapa dan punya tujuan apa wanita itu menggabungkan aku. Woi, lu kenapa sih, Van? Muka lu kusut banget. Aku berhenti sejenak membidikan kamera ke arah pemandangan desa yang jadi sasaran untuk sekedar melirik Revan. Muka lelaki itu terlihat kesal dan melampiaskannya pada kaleng bekas minuman yang dia tendang sekuatnya hingga terlempar jauh dan masuk ke dalam semak belukar. Revan tidak menjawab pertanyaanku, malah pergi ke balik semak-semak itu. Palingan dia mau merokok. Aku mengedikan bahu, masa bodoh. Kembali fokus dengan kegiatanku menjepret suasana pedesaan yang masih asri ini, sambil menunggu Gani dan yang lainnya selesai salat. Bukan aku tidak tahu apa yang terjadi pada Revan. Dia sangat cemburu pada Gani karena selangkah kalah dari keinginannya menarik perhatian Kemuning, teman satu kelompokku. Tiba di desa Petung bagian pelosok dengan melewati berbagai kendala akses jalan, terjal, curam, dan tentunya jauh menguras energi dan tenaga.
Sempat berpapasan dengan makam aneh sedang dibelai sulur pohon beringin yang rimbun. Aku sebenarnya bukan penakut, tetapi melihat yang lainnya bergidik dan mengusap tengkuk, aku pun merasakan. Otomatis ikut tersengat pengaruhnya. Kembali aku membidikan kameraku ke segala penjuru tempat ini. Urusan dengan pemilik rumah sudah ada bagiannya. Siapa lagi kalau bukan para pria, terutama Gani, yang selalu paling diandalkan, walaupun terlebih dahulu dibumbui oleh debat. Ah sial, kenapa rolnya habis sih? Padahal pemandangan desa ini unik, sayang kalau dilewatkan. Gerutuku seraya membongkar roll film untuk diganti yang baru. Kegiatan memotret guntikan sejenak karena si pemilik rumah datang. Setelah Gani juga yang lainnya mengetuk dan mengucapkan permisi berkali-kali. Aku berdiri di samping Aldi mengamati pria tua yang sempat membuatku dan Raisa menjerit. Selepas menjelaskan kedatangan dan tujuan ke tempat ini, akhirnya kami dipersilakan masuk meskipun dengan tata krama yang kurang mengena. Tak masalah, apa peduliku pula, itu hak tuan rumah. Semua orang sudah masuk ke kamar masing-masing, dipisahkan khusus laki-laki dan perempuan. Berhubung rumah joglo ini memiliki 3 kamar, sepenglihatanku. Aku sengaja paling terakhir masuk ke kamar. Menunggu Mbah Sumejo pergi, sekedar ingin mencuri waktu memotret lukisan yang tadi Gani dan Keke perhatikan lama. Aku tidak percaya waktu Raisa mengatakan mata lukisan wanita kebaya merah itu hidup. Aku ingin membuktikan kalau Raisa hanya berhalusinasi saja. Menoleh kanan kiri, aman. Segera memotret lukisan yang menurutku cukup menarik itu. Terkesan hidup memang, tatapan itu seakan menembus isi dada. Aku mengamati lebih lama lukisan itu. Ada yang menarik perhatianku. Di ujung kanvas bagian bawah sebelah kiri, nama seseorang yang amat ku kenal. Lukisan itu ternyata... Rek, ngapain kamu di situ? Oh Di, nggak ngapa-ngapain kok. Cuma senang aja lihat lukisan ini. Jawabku seraya beranjak dari hadapan gambar hasil kreasi tangan itu. Rek, panggil Aldi. Langkahku terhenti tepat di depan pintu yang akan masuk ke kamar. Ya, kenapa? Sebelum menjawab, Aldi menoleh ke arah lukisan. Wajahnya mendadak menegang. Tidak apa-apa, nanti aja Rek. Jawabnya tanpa beralih dari lukisan. Aku memandang heran Aldi. Wajahnya seperti menyiratkan rasa takut. Kutoleh arah yang sama. Aku terperanjat. Mata lukisan itu meneteskan cairan merah, darah. Aku dan Aldi refleks berpandangan. Detik kemudian buru-buru masuk ke kamar masing-masing. Kenapa aku tak bisa tidur sih? Yang lain sudah pada lelap. Keke juga yang tadi diserang ketakutan gara-gara ada sesuatu katanya di luar sana. Entah apa, sudah terlihat tenang sepertinya. Pelan-pelan bangun dari rebahan, mengambil posisi duduk. Meraba bawah bantal mengambil ponsel yang kutaruh di sana. Kembali mengamati foto profil yang tadi kupasang. Bagus dan unik, foto profil seluruh medsosku disamakan. Wanita berkebaya merah disanggul indah terselip di antara gulungan rambutnya bunga kenanga. Mata sang wanita dalam lukisan memancarkan pesona mistis. Teringat saat bersama Aldi tadi, mata itu... sudahlah, palingan halusinasiku saja, seperti Raisa. Respon untuk foto profil itu sangat luar biasa. Baru terpasang 1 jam saja, ribuan like dan ratusan komentar bervariasi memenuhi notif. Yang paling aku bangga, lukisan itu buah karya dari kekasihku, Reno. Ada yang bilang keren, cantik, seram, bahkan tidak sedikit pun yang mengatakan suruh ganti foto profilnya, menakutkan. Kata para komentator. Aku amati sepenuhnya, menakutkan dari mananya. Dasar mereka saja yang lebay. Seperti Keke dan Raisa tadi sempat ketakutan saat aku ingin memasang foto profil ini. Keke malah memaksaku untuk menghapusnya. Perdebatan berakhir dimenangkan olehku, alias masa bodoh dengan peringatan mereka. Toh tidak terjadi apa-apa. Renata, aku terlonjak. Ponsel dalam genggaman hampir terlepas. Menajamkan pendengaran takut suara tadi hanya desauan angin saja. Renata, tolong aku, lirih sekali. Suara lelaki minta tolong dengan nada memilukan. Reno? Itu suara kamu, Reno? Reno kan? Aku turun dari ranjang menimbulkan derit cukup nyaring. Tetapi tidak membangunkan Keke dan Raisa. Aneh. Panggilan itu kembali terdengar dari arah luar kamar. Bergegas keluar, sangat gelap. Kunyalakan senter dalam ponsel menyorot ruang tamu. Tidak ada siapapun.
Suara lirih itu semakin jelas berkali-kali memanggil namaku dan meminta tolong. Aku hafal sekali suara itu milik Reno meskipun dengan nada lirih. Kaki ini terus melangkah mengikuti dari mana sumber suara tersebut. Degup jantung dan debaran membentak-bentak kuat saling bersahutan. Keringat mulai membanjiri. Langkah ini membawa kaki ke arah lorong gelap. Kuarahkan sinar ponsel untuk meneranginya. "Reno, kamu di mana?" tanyaku dengan bibir bergetar. Debar ini semakin tak nyaman, ketakutan mulai mendominasi. "Di sini, Re." "Ya Tuhan, di sini di mana sih, Ren?" gerutuku mulai tak sabar. Kini aku berdiri di depan pintu berbahan sama dengan pintu-pintu kamar yang lain. Hanya saja yang ini berbahannya lebih tebal dan masih bagus seperti dirawat. Menarik napas sesaat sebelum tangan ini menyentuh handle pintu. Namun, belum juga jari menyentuh gagangnya, benda itu terbuka dengan sendirinya. Aku terkesiap, aliran darahku serasa berhenti saking tegangnya. Aroma kenanga menyambar hidungku dari kamar yang cukup terang dari 2 campur yang menyala, serta pemandangan yang membuat jantung ini bagai direnggut paksa. Reno, mulut ini mendesis tanpa sadar, tidak yakin apa yang kulihat. Di dalam sana di atas ranjang berspray merah sepasang pria dan wanita tanpa busana. Reno dengan wanita, entah siapa itu. Mereka diam tanpa pergerakan. Si wanita sedang duduk di atas perut prianya. Kepala wanita itu menunduk, rambutnya tergerai panjang, sebagian menutup tubuh tanpa selai benang. Dari sini aku bisa melihat mata Reno menatap lurus si wanita, tetapi pupil sampingnya meneteskan air mata. Lututku goyah, tubuh bergetar hebat. Namun dari kepala hingga kaki bagai dipasung tak mampu bergerak sedikit pun. Seakan aku dipaksa untuk melihat adegan yang bakal ditampilkan lebih lanjut. Perlahan kepala wanita itu bergerak, menghadapkan wajahnya kepadaku. Andai tidak ada yang mengendalikan tubuh ini untuk tetap kaku, mungkin aku sudah ambruk, setidaknya menjerit, meraung atau menangis. Wajah wanita itu sangat mengerikan. Tak berbentuk, satu bola mata menggantung keluar, satunya lagi kosong, menyisakan rongga yang dalam. Mulut robek lebar sampai telinga memperlihatkan lubang mulut tanpa lidah dan gigi. Hidung hancur melesak ke dalam. Darah kental kehitaman menetes di tiap lubang menganga. Setiap tetesnya mendarat di dada Reno hingga menggenang. Tiba-tiba tangan wanita itu terangkat satu, memperlihatkan kukunya yang panjang, runcing dan hitam mengacung. Bersamaan aku ambruk di lantai tak sanggup menopang tungkai yang semakin goyah. Ponsel terjatuh dari genggamanku. Meski otak masih berfungsi, tetapi bibir ini keluh saat kuku itu menembus dada Reno. Suara lengkingan menyayat hati penuh kesakitan menggema. "Reno, siapapun tolong, kumohon tolong Reno. Kenapa kalian tidak ada yang mendengar jeritannya?" Raunganku tidak ada yang mampu keluar dari mulut, hanya tertahan di tenggorokan. Ujung jari kaki pun tak ada yang sanggup kugerakkan untuk mencari bantuan. Hanya air mata yang deras keluar membanjiri pipi. Kengerian ini belum berakhir. Tangan berkuku runcing nan tajam itu menghentak keluar dari dada sambil mencabut sesuatu yang mengalirkan darah, yaitu jantungnya Reno. Wanita siluman itu memasukkan organ merah tersebut ke mulutnya tanpa memalingkan wajah dariku. Perut ini bergejolak antara mual dan ngeri bukan main. Di sisa tenaga yang kupunya, aku mencoba bergerak menjauh dari pintu dengan cara merangkak. Air mata terus keluar seirama tubuh ini yang berguncang. Baru saja bergerak sedikit, tiba-tiba leherku dililit sebuah kain. Napasku tersendat, berusaha meronta melepaskan lilitan itu. "Kau tidak bisa pergi. Kau telah berani menyebarkan lukisanku. Kau akan menyusul teman mesummu ini ke neraka. Lepaskan leherku, aku mohon. Matilah bersama lelaki bejat itu." Tubuhku berdiri dengan terpaksa karena lilitan kain berwarna merah panjang itu semakin kuat menjerat leher. Selendang merah bergerak dengan sendirinya menarik diri ini ke atas. Kakiku mulai tak menapak di lantai, menggelepar mencari pijakan. Tangan berusaha meraih apa saja untuk kujadikan pegangan, namun hampa. Sedikit leher semakin dahsyat dan napas ini semakin sesak, bahkan tak mampu lagi menghirup udara. Tanganku menggapai ke arah bayangan seorang wanita yang berdiri di ambang pintu. Siapa itu?
Kumohon seseorang tolong aku. Tolong Reno. Tolong siapa saja.